Halo semuanya, saya Saraikan Zahra dengan NIM belakang 004. Di sini saya akan mendukung pemikirannya dari Jean Jacques Rousseau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Febriana dengan NIM belakang 011. Di sini saya mendukung tim Thomas Hobbes. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deswita Fitri Maharani dengan NIM belakang 020. Saya di sini mendukung pemikiran dari Jean Rousseau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gia Istika dengan NIM belakang 035. Di sini saya mendukung pemikirannya Thomas Hobbes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 3A dalam mata kuliah filsafat politik ingin memperdebatkan antara pemikiran dari Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau. Nah, abis itu kita akan langsung aja ke videonya, jangan lupa disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan pembukaan tentang Thomas Hobbes. Jadi pada kesempatan kali ini kami mendukung penuh pemikiran Thomas Hobbes dalam State of Nature dan juga kontrak sosial. Dalam konsep Leviathan, di sini kami akan menyampaikan terlebih dahulu pembuka dari argumen kami. Jadi, Thomas Hobbes ini tuh dalam karya Leviathan tahun 1651 ini menggambarkan keadaan alamiah manusia sebagai kondisi yang penuh kekacauan, ketakutan, dan ancaman. Dalam State of Nature, setiap manusia memiliki kebebasan mutlak, namun kebebasan itu justru menimbulkan konflik karena tidak ada otoritas yang mengatur sehingga setiap manusia berjuang untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Sehingga tanpa adanya kekuasaan yang mengatur hidup manusia akan berada dalam perang semua melawan semua, di mana hidup menjadi brutal dan miskin. Oleh karena itu, Hobbes menegaskan perlunya kontrak sosial di mana manusia menyerahkan sebagai kebebasan mereka kepada penguasa yang berdaulat, yaitu Leviathan. Demi menciptakan keamanan dan ketertiban, dengan kata lain, negara hadir bukan untuk mengekang manusia, melainkan untuk melindungi mereka dari sifat destruktif alami yang melekat dalam diri manusia sendiri. Pemikiran ini sangat relevan bahkan hingga hari ini. Kita dapat melihat bahwa tanpa hukum, tanpa pemerintahan yang kuat, masyarakat akan mudah jatuh dalam anarki. Maka pemikiran Hobbes bukanlah bentuk pengekangan kebebasan, melainkan jalan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran akibat naluri egoistiknya sendiri. Dengan demikian, kami meyakini bahwa pandangan Thomas Hobbes tentang State of Nature dan kontrak sosial merupakan dasar penting bagi lahirnya konsep negara modern dan ketertiban sosial yang kita nikmati saat ini. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada pembukaan oleh teman saya itu Frida Mari. Makasih ya buat pembukanya, menarik nih karena si Hobbes kan juga ada State of Nature sama kontrak sosial, sedangkan si Rousseau juga ada kan, tapi dengan perspektif yang berbeda. Kayak izin masuk ya buat kita bisa ngambil benang merah di antara kedua ini, intinya itu apa yang bakal kita diskusiin. Jadi pada diskusi kali ini tuh saya sama Sekar tuh pastinya ngedukung Rousseau lah, dimana kita tuh bisa menyampaikan betapa pentingnya keadaan alamiah atau kalau yang dibilang state of nature dan teori kontrak sosial dalam karya Rousseau itu, yaitu The Social Contract atau Du Kontrak Sosial yang diterbitkan pada tahun 1762. Di dalam buku ini yang The Social Contract ini, Rousseau tuh mengemukakan bahwa manusia itu meninggalkan keadaan alamiah ini dan membentuk ikatan sosial seperti kontrak sosial. Ibaratnya kayak dia masyarakat tuh ninggalin keadaan alamiah, habis itu dia langsung masuk ke kontrak sosial. Kalau nggak salah di Hobbes juga begitu ya. Nah, habis itu tuh demi membentuk komunitas politik yang didasarkan pada kehendak umum. Kalau di Rousseau ini dia tuh ada general will namanya. Nah, untuk memahami hakikat manusia dan tata kehidupan bermasyarakat. Nah, Rousseau juga mengajarkan bahwa manusia itu pada dasarnya lahir itu sebagai diri yang bebas, terus baik gitu. Tapi peradaan dan masyarakat tuh nggak adil dapat mengikis kemurnian si manusia yang awalnya baik dan bebas ini tuh lama tahun
sejalannya peradaban tuh bakal ngekikis itu. Nah, oleh karena itu, kontrak sosial ini tuh bukan cuma kayak soal menyerahkan kebebasan kepada penguasa, tapi juga suatu kesepakatan yang bersama justru untuk menjaga dan melindungi kebebasan dan kehormatan setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus melalui pemahaman ini, kita tuh ibaratnya Rousseau tuh ngajak untuk kita membangun sebuah masyarakat yang adil, demokratis, dan manusiawi, di mana kebebasan dan tanggung jawab itu berjalan seiring waktu gitu. Gitu sih kalau pembuka dari Rousseau sendiri ya. Jadi mungkin bisa langsung ditarik benang merahnya kalau dibandingkan dengan Hobbes. Nah, kalau Hobbes sama juga yang ngebahasnya state of nature sama yang kontrak sosial itu. Nah, bedanya mungkin kalau yang state of nature si Hobbes ini, dia kan menggambarkan sama keadaannya di mana manusia sebenarnya awalnya belum ada negara. Mereka masih melakukan suatu tindakan yang sangat bebas gitu di antara sama manusianya. Maka dari itu lahirlah si kontrak sosial ini kan, supaya kehidupannya tuh lebih damai dan aman gitu. Nah, tapi penggambaran manusia dalam konsepsi Hobbes ini tuh beda sama si Rousseau kan. Iya. Kalau si Rousseau kan manusia itu digambarkan baik, bebas, benar-benar polos, kayak nggak saling mengancam satu sama lain. Nah, kalau si Hobbes ini menggambarkan manusia di state of nature itu ya mereka tuh saling melawan sesamanya gitu, saling berperang sesamanya, iya gitu. Maka dari itu dia keluarlah konsep yang kontrak sosialnya itu kan. Nah, maka dari itu nih si Hobbes ini kan dia ngelihat manusia tuh sebagaimana adanya gitu kan, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, dalam state of nature-nya ini manusia tuh ya memiliki naluri untuk bertahan hidup, keinginan untuk berkuasanya itu, dan rasa takut terhadap kematian. Nah, menurut mereka tanpa adanya hukum ataupun pemerintahan yang mengatur, naluri ini tuh yang membuat manusia saling curiga, saling menyerang, dan juga hidupnya tuh dalam kekacauan gitu. Sehingga nih Hobbes tuh menggambarkan kondisi ini tuh dengan ungkapan yang terkenal, yaitu bellum omnius contra omnes. Nah, itu artinya perang melawan semuanya, dan juga ada sebutannya homo homini lupus, yaitu manusia adalah serigala bagi manusianya samanya. Nah, itu penggambarannya ya mungkin berbeda juga kan sama Rousseau gitu. Nah, terus ya contohnya nih, kalau misal kita lihat dalam situasi konflik atau dalam kondisi bencana itu kan hukum nggak lagi berfungsi kan. Nah, cenderung tuh manusia ya saling berebut sumber daya dan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa tanpa adanya kekuasaan ini yang mengatur, manusia ya kembali ke sifat alaminya itu yang egois dan penuh ketakutan. Maka dari itu ya Hobbes menggambarkan manusia seperti itu gitu. Nah, maka dari itu Hobbes juga mengeluarkan statement kalau misalnya supaya keluar dari keadaan state of nature sebelumnya yang dimana manusia saling egois dan ya saling berebut menciptakan tujuannya masing-masing, mereka tuh harus membutuhkan yang namanya aturan moral dan kesepakatan bersama untuk menciptakan kedamaian itu. Lahir terlebih dahulu itu law of nature-nya, itu hukum alam yang mengatur kehidupan manusia untuk berperilaku dengan baik gitu. Nah, setelah dari konsep law of nature-nya ini, kemudian muncullah baru kontrak sosial kontrak sosial yang dimana ya kontrak sosial ini tuh poin pentingnya itu kesepakatannya antara sama rakyat gitu. Dia menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada otoritas tertinggi atau kepada negara, yang disebut sama Hobbes itu sendiri Leviathan kan, yang dimana digambarkan sesuatu yang kuat gitu, raksasa yang kuat, yang dimana ya mereka mengatur semua masyarakatnya itu. Nah, maka dari itu Leviathan ini yang bertugas menjaga ketertiban dan menetapkan hukum untuk keamanan masyarakatnya itu. Nah, terus maka dari itu kan intinya ya kontrak sosial di Hobbes ini kan ya perjanjiannya antara rakyat dengan rakyat gitu. Beda bukan antara rakyat dan penguasa. Nah, kalau Rousseau kan berarti kan perjanjiannya antara rakyat sama penguasa kan. Nah, kalau Hobbes tuh beda, dia perjanjiannya antara sesama rakyat ya itu untuk menyepakati supaya ya kehidupan mereka aman, damai, dan tentram gitu.
Nah terus ya maka dari itu ya rakyat tuh secara sukarela tuh ya sepakat menyerahkan haknya demi keamanan dan ketertiban bersama. Dengan demikian pemikiran Hobbes menegaskan bahwa hanya melalui kontrak sosial dan kekuasaan yang berdaulat penuh manusia dapat keluar dari kekacauan alamiah sebelumnya yang di state of nature itu, sehingga hidupnya berharap supaya damai dan aman gitu di kontrak sosial. Oke, Mungkin gimana? cukup menarik ya pemaparan argumen yang dikemukakan oleh tim Hobbes ini. Ya. Iya, boleh lah. Sama gantian kita dari tim Rousseau itu ingin memberikan tanggapan dari persepsi lain dari teori yang udah dikemukakan sama tim Hobbes tadi. Boleh. Oke, jadi kalau untuk memahami state of nature versi Rousseau, pertama tuh kita harus ngurusin prasangka yang udah ditanamkan oleh para filsuf pendahulu, terutama Thomas Hobbes. Nah, Rousseau itu menolak tesis Hobbes yang menggambarkan manusia secara alamiah tuh sebagai makhluk yang agresif, terus didominasi oleh ketakutan, dan cuma dikendalikan oleh nalar mempertahankan diri yang secara ekstrim tadi lah. Nah, yang mengarah ke bellum omnium contra omnes ya kan? Nah, perang semua melawan semua. Nah, kalau bagi Rousseau, pandangan ini tuh sebuah kekeliruan yang mendasar ya. Kenapa keliru? Ya karena Hobbes sama yang lainnya tuh menurut Rousseau udah ngelakuin kesalahan fatal, di mana mereka menggunakan deskripsi tentang manusia modern yang udah rusak oleh peradaban untuk menjelaskan manusia dalam kondisi alamiah. Nah, itu tuh udah salah. Terus juga mereka memproyeksikan sifat tamak, ambisi, bahkan agresif masyarakat terorganisir kembali ke masa prasejarah. Nah, ini tuh kayak sebuah anakronisme filosofis ya. Terus juga selain itu, pemikiran Rousseau tentang kontrak sosial itu juga terdapat selisih pendapat sedikit dengan pemikiran yang telah dirintis sama Hobbes tadi. Rousseau tuh menambahkan sebuah versi yang berbeda dari pemikirannya Thomas Hobbes, di mana Hobbes tuh nggak percaya akan kemanjuran sebuah paksaan untuk menciptakan suatu tatanan politik, sebab paksaan itu nggak memiliki kekuatan moral sejati. Nah, kalau di dalam bukunya Rousseau, dia tuh berpendapat kalau dalam mendirikan negara dan masyarakat, kontrak sosial itu tuh benar-benar dibutuhin. Tapi Rousseau juga berpendapat kalau negara dan masyarakat yang bersumber dari kontrak sosial tuh cuma bisa terjadi tanpa paksaan. Jadi nggak ada paksaan sama sekali. Nah, negara yang disokong sama kemauan bersama ini tuh nantinya bakalan menjadikan manusia seperti manusia sempurna dan membebaskan manusia dari ikatan keinginan nafsu dan naluri seperti yang mencekamnya di dalam keadaan alami. Nah, terus juga kalau negara yang dibangun atas kesadaran masyarakatnya sendiri itu nanti manusia akan sadar dan tunduk pada hukum yang bersumber dari kemauan bersama. Kemauan bersama ini tuh kemauan yang berkualitas yang dapat mengalahkan kepentingan diri seperti yang menjadi pokok permasalahan dari pemikiran si Hobbes tadi. Jadi kalau menurut Rousseau, negara itu merupakan hasil dari kontrak sosial yang pasif. Sedangkan orang yang berkuasa dalam negara tersebut itu merupakan hasil dari kontrak sosial yang aktif, kurang lebih kayak gitu. Mungkin mau nambahin ya, buat nambahin sanggahan yang dipaparin si Sekar tadi. Kan kalau bisa dilihat ya, kalau pandangan Hobbes itu dia nih terlalu menekankan keamanan sama kekuasaan absolut negara. Kayak dia nih kayak ketakutan warganya nih diserang, maksudnya warganya saling bentrok kan. Takut si warganya ini balik ke state alamiahnya tadi, itu kan. Nah, tapi hal kayak gitu tuh bisa ngelupain nilai kebebasan dari martabatnya masyarakat itu sendiri. Pandangan kayak gini tuh mereduksi manusia sebagai makhluk yang hanya boleh bebas jika tidak mengancam kekuasaan negara, alias tidak kecoh lah. Nah, sehingga kebebasan sejati itu tidak menjadi terbatas. Maksudnya dia tuh jadi nggak bebas, bahkan nyaris hilang gitu. Individu tuh bahkan jadi budak kekuasaan lah istilahnya. Karena kan biar diatur supaya sedemikian rupa kan, tanpa ruang terlibat secara aktif dan pengambilan keputusan. Ini tuh beda sama Rousseau yang melihat kontrak sosial tuh sebagai cara untuk melindungi dan mengembangkan kebebasan sejati. Jadi Rousseau tuh membukakan kontrak sosial ini untuk membebaskan manusia secara sejati, maksudnya biar manusia ini bebas gitu, tapi nggak hilang gitu, meskipun ada pembatasan demi kebersamaan. Maksudnya kebebasan ini tuh nggak bisa hilang gitu aja, walaupun itu tuh buat
kebersamaan bersama gitu. Itu tuh tetap ada hak-hak masyarakatnya tuh. Nah, menurut Rousseau juga kontrak sosial itu harus berdasarkan kesadaran yang kolektif, di mana itu mengutamakan keadilan dan kehendak umum sebagai legitimasi negara itu sendiri. Gitu sih kalau mau tambahan yang dari Sekak tadi ya. Oke, ini jadi ya tanggapannya aja ya. Boleh. Kita ya menghargain lah pandangan Rousseau ini yang menilai ya manusia ya emang secara alamiah tuh Bebas. sebagai makhluk yang emang yang bebas, yang awalnya tuh ya mereka baik, polos lah, penuh kasih. Nah tapi tuh ya pandangan kayak gitu tuh ya justru terlalu ideal gitu, nggak terlalu realistis gitu. Ya Hobbes ini kan ya menggambarkan manusia tuh kan makhluk yang jahat kan, mainkan maka dari itu ini tuh makhluk yang emang sebenarnya dalam pandangan Hobbes ini berarti ya realistis gitu, yang bertindak untuk mempertahankan hidupnya di tengah keterbatasan dan ancaman dari sama manusia itu. Nah, terus yang gambaran perang semua melawan semuanya itu, yang tadi Sekar sanggah itu, sebenarnya itu bukan sekedar pesimisme gitu ya, melainkan itu tuh analisis logis gitu ya tentang kondisi tanpa hukum dan otoritas, di mana setiap individu ini tuh memiliki kebebasan mutlak tanpa batas. Dalam situasi seperti ini, konflik pun juga tidak dapat dihindari gitu, karena setiap orang memiliki kehendakan dan kepentingan yang berbeda. Nah, Hobbes ini bukan menggambarkan manusia prasejarah gitu, tapi ya dia menganalisis manusia ini tuh menganalisis sifat dasar manusia ini tuh secara konseptual gitu untuk menjelaskan kenapa manusia membutuhkan negara. Nah, dengan kata lain, state of nature-nya Hobbes ini bukan masa lalu historis, tapi ya model filosofis untuk menunjukkan pentingnya tatanan sosial dan hukum gitu. Terus juga yang pandangan kontrak sosial itu harus lahir tanpa paksaan, ya mungkin emang ya terdengar indah secara moral gitu ya. Nah tapi ya sulit kalau diterapkan di kenyataan kita gitu. Nah tanpa ada kekuatan yang menjamin kepatuhan masyarakat, nah kesepakatan sosial ini tuh ya jadinya gampang dilanggar gitu. Nah, Hobbes menekankan bahwa otoritas yang kuat dan yang berdaulat mutlak dalam konsepnya Leviathan ini ya, maka dari itu dibutuhkan agar hukum memiliki kekuatan yang mengikat. Nah, tanpa itu ya masyarakat bakalan kembali ke kekacauan dan ketidakpastian gitu. Artinya paksaan dalam pandangan Hobbes ini bukan bentuk penindasan, tapi jaminan stabilitas dan perlindungan bagi semua warga. Akhirnya ya meskipun Rousseau ingin menempatkan kemauan bersama di atas kepentingan pribadi, gagasan ini tuh ya tetap beresiko gitu, karena mengandaikan bahwa semua manusia akan bertindak secara rasional dan bermoral gitu. Ya, itu sih tanggapannya. Tapi kan sebenarnya kalau tadi dia bilang ya kayak ini tuh buat terlalu ideal, karena emang tujuannya kan tujuan negara itu kayak ya damai gitu, pengen semuanya tuh berjalan lancar ya, meskipun mungkin pasti bakal ada aja kekurangannya kan. Cuman ya emang mungkin menurut Rousseau sendiri tuh dia pengen mintain gimana sih bukan maksudnya dia gimana sih biar negara ini tuh berhasil gitu. Dia juga menyerap pemikiran dari John Locke dan Hobbes. Itu tuh ibaratnya kayak si Rousseau ini tuh menyempurnakan dari pemikirannya Hobbes sama Locke gitu sih. Iya, nah itu kan makanya kalau Rousseau ini kan intinya dia mengabarkan yang kontrak sosial yang menghasilkan sebuah negara yang damai itu, tapi dia menggambarkan kalau si rakyatnya ini tuh ikut serta penuh di kontrak sosialnya itu kan. Nah kalau menurut Hobbes ini sendiri ya beda, maksudnya ya rakyat emang bikin kesepakatan itu, tapi ya tetap yang mengatur keseluruhannya itu si penguasanya itu. Nah kalau si Rousseau kan ya rakyat benar-benar sebebas itu kan. Nah kalau menurut ya Hobbes itu nggak akan terstruktur gitu kalau misalnya rakyat, karena pastinya kehidupannya itu malah jadi berantakan, nggak terstruktur gitu. Maka dari itu membutuhkan penguasa yang absolut itu. Tapi kalau menurut Rousseau, kalau kekuasaan cuma dipegang satu tangan satu orang aja, itu tuh bakal kayak nggak terstruktur, karena dia pasti bakal kewalahan ngurus kekuasaan sendiri. Makanya dia nyerahin semua ke rakyat tuh karena rakyat kan banyak masaknya, dan itu tuh pasti bakal lebih ngerti
gitu loh. Tapi kalau dalam pandangan Rousseau sendiri, kalau dia tuh nggak setuju ya kalau pemerintahan tuh, kekuasaan tuh cuma dipegang satu orang itu, karena mungkin menurut dia itu tuh bakal memunculkan konflik baru yang dimana dia ini kayak entah kewalahan atau malah kayak iya kayak gitu sih. Iya, makanya jadi ya pandangannya emang berbeda sih Hobbes sama Rousseau ini kan. Yang Boleh ini lanjut. berarti si Hobbes ini kan ya dia ya utamanya ya pemimpin yang absolut banget kan. Dia kayak ya udah rakyat udah bikin kesempatan, udah nyerahkan kekuasaannya ya ke si pemimpinnya itu. Nah, kalau si Rousseau kan ya harus ada unsur rakyatnya gitu. Iya. Kalau nggak ada rakyat ya menurut dia ya udahlah nggak bener nih gitu kan. Oke, mungkin kita di sini akan menyampaikan kesimpulan debat setelah melalui perdebatan panjang antara Thomas Hobbes dan J.J. Rawls ini. Satu hal menjadi jelas, yaitu pemikiran Thomas Hobbes bukan sekedar teori politik, melainkan cerminan jujur tentang realitas manusia. Hobbes mengingatkan bahwa manusia itu tidak selalu makhluk yang baik dan harmonis. Di balik kesopanan tersimpan ambisi, keinginan, dan ketakutan. Ketika tidak ada kekuasaan yang mengatur, yang muncul bukanlah kebebasan melainkan kekacauan. Dalam keadaan tanpa negara, state of nature, hidup manusia menjadi brutal, miskin, dan penuh ketakutan. Hobbes menegaskan bahwa ketertiban adalah fondasi bagi segala bentuk kebebasan. Hak, keadilan, dan kemajuan hanya dapat terwujud jika ada keamanan yang menjaminnya. Tanpa negara yang kuat, tidak ada ruang bagi pendidikan, ekonomi, maupun moralitas. Kontrak sosial digagas Hobbes bukanlah bentuk penindasan, melainkan puncak rasionalitas manusia. Kesediaan untuk melepaskan sebagian kebebasan demi memperoleh sesuatu yang jauh lebih penting, keamanan bersama. Kalau gitu kita juga maulah ngasih kesimpulan nih. Ada udah ngasih kesimpulan, masa kita masih nyanggah kan gak enak ya. Kayak udah mau kabur nih. Kayak cuma mau negasin aja. Pemikiran Rousseau ini tuh nawarin pandangan yang lebih manusiawi, bermoral, dan tentang dasar terbentuknya sebuah negara itu. Gimana Rousseau ini bilang kalau manusia secara alamiah itu bukan makhluk yang jahat dan agresif kayak yang tadi Hobbes bilang kan, melainkan bentuk makhluk pada dasarnya itu baik, berperasaan, dan memiliki belah kasih atau pity and compassion. Konflik ini tuh konflik dan ketimpangan ini tuh bukan cuma bawaan alami manusia, tapi hasil dari perkembangan sosial yang gak adil. Peradaban yang udah dijelajah oleh manusia itu mengakibatkan bahwa si manusia ini meninggalkan kontrak sosial tadi, makanya jadi kayak nggak adil gitu. Nah, melalui kontrak sosial, Rousseau itu mengajarkan bahwa kebebasan sejati itu nggak hilang dalam kehidupan bernegara, tapi justru terlindungi melalui hukum yang dibuat berdasarkan kehendak umum. General will ini menjadi jembatan antara kebebasan individu dan keteraturan sosial, antara moralitas dan politik. Disinilah letak kekuasaan pemikiran si Rousseau. Dengan begitu, pemikiran Rousseau ini menegaskan bahwa negara ideal itu bukan yang berkuasa atas rakyat, melainkan yang lahir dari rakyat, di mana setiap individu itu menjadi warga yang merdeka, setara, dan bertanggung jawab dalam menciptakan keadilan bersama. Segitu dari kesimpulannya si Rousseau, gitu sih. Ya udah, sekian dari perdebatan kita antara teori kontrak sosial dan state of nature dari Thomas Hobbes dan Rousseau.